Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Hai sahabat-sahabat di PMII, masih terus semangat berproses di PMII? Tentunya harus tetap semangat dong. Sebagai kader PMII, tentunya harus mengetahui seputar sejarah berdirinya PMII. Seperti kita ketahui bahwa PMII lahir tidak dengan sendirinya, tetapi ada berbagai macam faktor, alasan, dan tokoh yang memprakarsainya. Sejak PMII berdiri pada tanggal 17 April tahun 1960 di Surabaya, tentunya sudah mengalami banyak pergantian ketua umum. Siapa sajakah mereka? Tentunya sahabat-sahabati sudah tahu kan? Nah, untuk itu pada video kali ini kita akan bahas seputar ketua umum PB PMII dari masa ke masa. Jadi tetap saksikan video yang satu ini, cekidot. Nah, adapun ketua umum pertama PB PMII yakni sahabat Mahbub Junaidi. Beliau merupakan ketua umum PB PMII 3 periode, yaitu periode tahun 1960 sampai dengan 1961 hasil musyawarah mahasiswa Nahdliyin pada saat PMII pertama kali didirikan di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian pada periode 1961 sampai 1963 hasil Kongres 1 PMII di Tawangmangu, Jawa Barat. Dan periode tahun 1963 sampai dengan 1967 hasil Kongres PMII 2 di Kaliurang, Yogyakarta. Selanjutnya yakni Ketua Umum PB PMII yang kedua yakni sahabat Muhammad Jamroni. Beliau merupakan Ketua Umum PB PMII 2 periode, yaitu periode 1967 sampai dengan 1970 hasil Kongres PMII 3 di Malang, Jawa Timur, dan periode tahun 1970 sampai dengan 1973 hasil Kongres 4 PMII di Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Dialah satu-satunya tokoh PMII yang terpilih tanpa kehadiran yang bersangkutan di arena Kongres, karena pada saat itu dia masih berada di Tokyo, Jepang, dalam rangka operasi jari tangan kanan akibat kecelakaan mobil sewaktu konsolidasi KAMI Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ke daerah Serang. Kemudian Ketua Umum PB PMII yang ketiga yakni sahabat Abdul Padare. Beliau merupakan Ketua Umum PB PMII periode 1973 sampai dengan 1977 hasil Kongres 5 PMII di Ciloto, Jawa Barat. Inilah satu-satunya Kongres PMII yang tidak berhasil memilih Ketua Umum. Pemilihan pengurus dilanjutkan di Wisma Angkatan Laut di belakang Hotel Borobudur, Jakarta selama 2 malam. Belum juga berhasil, akhirnya acara pemilihan pengurus itu dilanjutkan di kantor PBNU. Sahabat Abduh terpilih sebagai Ketua Umum PB PMII setelah bersaing dengan sahabat Amdir Tahir. Selanjutnya Ketua Umum PB PMII yang keempat yakni sahabat Ahmad Baja. Beliau merupakan Ketua Umum PB PMII periode 1977 sampai dengan 1981 hasil Kongres 6 PMII di Wisma Tanah Air, Jakarta. Pada masanya kelompok Cipayung benar-benar menjadi kelompok sosial kontrol yang kritis dan berani. Terpilih sebagai Ketua Foksika menggantikan Abdul Padare setelah menang bersaing dengan Burhanuddin Abdullah. Kemudian Ketua Umum PB PMII yang kelima yakni sahabat Muhyiddin Arubusman. Beliau merupakan Ketua Umum PB PMII periode 1981 sampai dengan 1985 hasil Kongres 7 PMII di Pusdiklat Pramuka, Cibubur, Jakarta. Beliau juga merupakan Ketua Majelis Pembina Nasional PB PMII periode 2005 sampai dengan 2007. Lalu selanjutnya Ketua Umum PB PMII yang keenam yakni sahabat Surya Dharma Ali. Beliau merupakan Ketua Umum PB PMII periode 1985 sampai dengan 1988 dari hasil Kongres 8 PMII di Bandung, Jawa Barat. Ia terpilih setelah bersaing ketat dengan Iqbal Assegaf dengan selisih sangat tipis hanya 1 suara. Kemudian, Ketua Umum PB PMII yang ketujuh yakni sahabat Muhammad Iqbal Assegaf. Beliau merupakan Ketua Umum PB PMII periode 1988 sampai dengan 1991 hasil Kongres 9 PMII di Asrama Haji Surabaya, Jawa Timur. Dia menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PB PMII setelah berhasil menang dengan suara mutlak dari saingannya Saifullah Maksum. Setelah melepas jabatan sebagai Ketua Umum PB PMII, ia langsung menjadi Ketua Dewan Pembina PB PMII yang periode berikutnya,
yakni tahun 1991 sampai dengan 1994. Ini baru pertama kali terjadi dalam organisasi PMII. Selanjutnya, Ketua Umum PB PMI yang ke-8, yakni sahabat Ali Maskur Musa. Beliau merupakan Ketua Umum PB PMI periode 1991 sampai dengan 1994 dari hasil Kongres 10 PMI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Ia terpilih setelah bersaing ketat dengan kandidat lainnya, yaitu Endin Aji Sofihara, Idrus Marham Putra, dan Fajrul Fala. Kemudian Ketua Umum PB PMI yang ke-9 yakni sahabat Muhaimin Iskandar. Beliau merupakan Ketua Umum PB PMI periode 1994 sampai dengan 1997 hasil Kongres 11 PMI di Kutai Kartanegara. Selanjutnya Ketua Umum PB PMI yang ke-10 yakni sahabat Saiful Bahri Ansori. Beliau merupakan Ketua Umum PB PMI periode 1997 sampai dengan 2000 hasil Kongres 12 PMI di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Pada kongres kali ini mulai muncul gejala anarki dari peserta kongres seperti baku hantam dan saling lempar kursi. Ia terpilih sebagai Ketua Umum PB PMI setelah bersaing dengan sahabat Khatibul Umam Wirarno dan Munawar Fuad Nuh. Kemudian Ketua Umum PB PMI yang ke-11 yakni sahabat Nusron Wahid. Beliau merupakan Ketua Umum PB PMI periode 2000 sampai dengan 2003 hasil Kongres 13 PMI di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Pembina Nasional PB PMI periode 2005 sampai dengan 2007. Selanjutnya, Ketua Umum PB PMI yang ke-12, yakni sahabat Amalik Haramain. Beliau merupakan Ketua Umum PB PMI periode 2003 sampai dengan 2005, hasil Kongres 14 PMI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Buku-buku yang pernah diterbitkan PB PMI pada periode ini antara lain PMI dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan, PMI 1960 sampai dengan 1985 Fauzan Alfas, Untukmu Satu Tanah Airku, Untukmu Satu Keyakinanku, Menuju Kearifan Bernegara, Kilas Balik Perjuangan Zamroni. Pada periode inilah PB PMI mempunyai kantor sekretariat sendiri secara permanen. Kemudian, Ketua Umum PB PMI yang ke-13 yakni sahabat Heri Haryanto Azumi. Beliau merupakan Ketua Umum PB PMI periode 2005 sampai dengan 2008 hasil Kongres 15 PMI di Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, beliau pernah menjabat Ketua Cabang PMI Ciputat untuk masa khidmat 1998 sampai dengan 1999. Lalu selanjutnya Ketua Umum PB PMI yang ke-14 yakni sahabat Muhammad Rodli Khailani. Beliau merupakan Ketua Umum PB PMI periode 2008 sampai dengan 2011 hasil Kongres 16 PMI di Batam, Riau. Karya buku yang pernah ditulis baik sendiri maupun bersama teman-temannya antara lain Menuju Perubahan Sulawesi Utara, Refleksi, Aksi, dan Proyeksi Gerakan PMI tahun 2001, melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan tahun 2004, dan mengawal gagasan mendorong sentrum gerakan tahun 2008. Kemudian, Ketua Umum PB PMI yang ke-15 yakni sahabat Adin Jauharudin. Beliau merupakan Ketua Umum PB PMI periode 2011 sampai dengan 2014 hasil Kongres 17 PMI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sahabat Adin Jauharudin akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PB PMI periode 2011 sampai dengan 2014 dengan perolehan 90 suara dari 221 suara yang diperebutkan. Pemilihan berlangsung 2 putaran dan pada putaran pertama hanya mengantongi 66 suara. Dia tertinggal dari Mahbub Zaki yang 81 suara. Tapi kandas di putaran kedua dengan hanya memperoleh 47 suara dan Dwi Satya Afriya yang memperoleh 50 suara. Selanjutnya Ketua Umum PB PMI yang ke-16 yakni sahabat Aminuddin Ma'ruf. Beliau merupakan Ketua Umum PB PMI periode 2014 sampai dengan 2017 hasil Kongres 18 PMI di Kota Baru, Jambi. Dalam kepemimpinannya, Aminuddin berhasil membuat terobosan dalam hal kaderisasi secara masif dan nasional. Adanya pelatihan kader nasional dan berbagai acara seminar lokakarya strategis kader menjadi konsentrasi strategis PMI dalam mencetak kader yang dapat duduk di berbagai macam posisi sektor strategis dan profesional. Kemudian Ketua Umum PB PMI yang ke-17 yakni sahabat Agus Herlambang. Beliau merupakan Ketua Umum PB PMI periode 2017 hingga tahun ini 2021 hasil Kongres 19 PMI di Souraja, Palu. Nah, bagaimana sahabat-sahabati PMI?
Itu tadi adalah Ketua Umum PB PMI dari masa ke masa. Semoga dapat menambah pengetahuan sejarah kita tentang PMII. Jangan lupa, sebagai kader PMI yang baik untuk selalu mendoakan para pendiri dan Ketua Umum PB PMI ya. Dan apabila ada yang kurang jelas atau ada tambahan informasi seputar Ketua Umum PB PMI dari masa ke masa ini, jangan sungkan-sungkan silakan sampaikan di kolom komentar. Kemudian, apabila menurut sahabat-sahabati video ini bermanfaat, silakan share ke sahabat-sahabati PMI lainnya. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.